Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa. Channel saluran informasi komunikasi yang membahas masalah sosial, keluarga, kebijakan publik, olahraga, dan juga politik. Pemirsa atau audiens dari Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, kedatangan narasumber yang luar biasa. Bang, siapa namanya Bang? Usman Jabir. Bang Usman Jabir, beliau posisinya Ketua DPAC BPPKB Banten Gunung Putri atau 03 Kabupaten Bogor. Tapi wibawanya sih melebihi Kabupaten Bogor, jadi bukan hanya Gunung Putri saja, melebihi Kabupaten Bogor seperti itu. Tapi beliau rendah hati memberikan kesempatan kepada seniornya untuk menjadi ketua di tingkat DPC Kabupaten Bogor. Tapi soal wibawa mah lebih hebat, kan? Jadi sekarang kita membahas peran serta ormas, organisasi kemasyarakatan di masyarakat, karena banyak masyarakat pro kontra terhadap ormas. Satu sisi ada yang mendukung, satu di sisi ada juga yang belum menganggap penting ormas itu sendiri. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih BPPKB Banten? Nah, BPPKB Banten itu adalah organisasi kemasyarakatan, singkatan dari Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Jadi berbeda dengan ormas yang lainnya, dari segi nama saja sudah terlihat kan, Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten. Jadi awalnya adalah bagaimana anggota masyarakat Banten atau anggota masyarakat yang tinggal di Provinsi Banten itu segala macam potensi yang dimilikinya itu bisa ditingkatkan, bisa dibina, sehingga bisa bermanfaat, pertama untuk dirinya, kedua untuk keluarganya, ketiga untuk masyarakat sekitar, keempat untuk masyarakat Provinsi Banten itu sendiri, gitu Bang ya, kelima untuk negara. Nah, BPPKB Banten ini didirikan pasca reformasi Bang ya, pasca reformasi, yaitu tahun 1998. Sebenarnya sejak 1998 itu sudah banyak ormas-ormas yang lainnya ya, termasuk saya sendiri tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, saya lahir dan besar di Kabupaten Bogor, saya sudah kenal ormas yang lain di luar BPPKB Banten. Jadi sejak kecil saya sudah mengenal apakah itu OKP ataupun organisasi kemasyarakatan. Jauh sebelum BPPKB Banten ada, tetapi sekarang ini di tahun 2023 justru BPPKB Banten itu kemajuannya pesat, anggotanya juga luar biasa. Jadi bukan hanya Banten saja, bahkan Jawa Barat, bahkan juga Jakarta, kan? Jadi kalau di TikTok saya lihat ada BPPKB Banten Bekasi, BPPKB Banten Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan sebagainya. Jadi sampai mancanegara. Iya, bahkan sampai mancanegara. Jadi ini kan luar biasa dibanding ormas-ormas yang sudah ada lebih dahulu, tapi tingkat perkembangannya tersendat, kalah sama BPPKB Banten. Nah, kan itu kita berbincang-bincang dahulu nih dengan ketua. Mungkin ada bagusnya narasumber kita memperkenalkan diri kepada pemirsa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami saya sampaikan terima kasih kepada Eman yang sudah datang dalam acara ini ya. Saya nama Usman Jabir, Ketua BPPKB Banten Kecamatan Putri, tinggal di Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri. Jadi ketua BPPKB Banten itu mulai dari tahun 2017 sekarang sebagai ketua PAC.
Oke, baik. Pertama saya ingin tanya dahulu, Bang Jabir, namanya Usman Jabir ya. Tapi ada karena masih ada darah Borneo sana ya, Selbes ya. Makassar. Ini kadang-kadang dipanggil Daeng. Gitu. Bang Jabir, apa sih yang melatar belakangi Bang Jabir itu bergabung dengan BPPKB Banten, bahkan sekarang dari segi posisi bukan lagi ketua ranting tapi ketua tingkat kecamatan DPAC, Dewan Pimpinan Anak Cabang Kabupaten Bogor ya, jadi kecamatan Bogor. Apa Pak? Pertama, saya juga dulu bertemu dengan seorang acara masyarakat. Dan saya masuk ke BPKB Banten itu melihat doktrinya yang sangat baik, yaitu berjuang, beramal, bertahan. Pelajari keseharian perjalanan organisasi ini di Kabupaten ini, saya benar-benar baik. Iya. Ya, saya putuskan untuk masuk saya anggota di dalamnya. Saya menjadi sebagai satgas arti. Setelah masuk di dalamnya saya pelajari, alhamdulillah 4 bulan bergabung di BPKB Banten itu ada pemilihan untuk PAC di Kang Eman ini. Saya mencalonkan diri, alhamdulillah menang dalam pemilihan itu. BPKB Banten ini saya senangnya karena mengedepankan rasa persaudaraan, hati, solidnya BPKB ini karena memang selalu mengedepankan rasa persaudaraannya. Ya, saya terus, saya pelajari terus, saya arahkan terus, alhamdulillah sampai 2023 ini, alhamdulillah untuk kecamatan itu dan kecamatan yang lainnya juga semakin berkembang, yang dibilang Kang Eman tadi pesat ya. Insya Allah selalu sesuai dengan doktrinnya itu, berjuang, amal, akhlakul karimah. Ya. Makasih Bang Jabir. Jadi ini juga salah satu doktrin yang salah satu alasan kenapa saya tertarik dengan keberadaan BPPKB Banten, yaitu berjuang, beramal, berakhlakul karimah. Itu kalau diimplementasikan luar biasa. Nah, sebelum kita tanya soal 3B itu ya, saya ingin tanya juga Bang Jabir. Saya manggilnya Abang gitu kan, atau kalau yang lain misalnya Ketua Jabir ya. Apa sih yang membuat Abang ikut pemilihan menjadi Ketua DPAC Gunung Putri? Ya itu karena kecintaan saya dengan organisasi ini ya kan. Saya terpanggil bagaimana caranya supaya bisa lebih membesarkan, memajukan organisasi ini. Karena lalu jabatan saya hanya sebagai satgas ranting, semua punya hak untuk membesarkan organisasi, pokoknya mungkin beda lah kalau sama. Dan alhamdulillah apa yang saya niatkan waktu itu, saya terpilih sebagai ketua kecamatan. BPKB dulu 2017 itu hampir punah, untuk tidak ada di Gunung Putri. 2017 ya, itu sudah hampir tidak ada, tapi masih ada, cuma bertanya. Saya terpanggil itu, nyalon itu karena kecintaan organisasi. Setelah digarap baru saya karena sudah punya power baru saya besarkan. Sampai saat ini melejit Ya. jauh dari sebelumnya waktu 2017 banding sekarang. Kalau dulu mungkin cuma 3 ranting yang ada di kecamatan Gunung Putri, sekarang 10 ranting membantu PPAC-nya. Kalau dulu mungkin cuma berapa
300, kalau sekarang 2000 di Gunung Putri anggotanya ya 2000 Kecamatan Gunung Putri. 2500 ya bang? Iya, 2500. 300-an. Sekarang ini database-nya. Terus saya juga karena memang saya anggota BPKB Banten, saya lebih optimis, lebih yakin terhadap organisasi saya. Sesuai dengan ini ada ragu-ragu buat saya sendiri. Perjuangan itu memang kita perlu pengorbanan, tapi selama kita niat itu sudah pelan. Ya. Abang kan dari Satgas Ranting ya, kalau Ranting kan berarti tingkat desa Bang, ya. Kenapa sampai terpilih gitu kan, sementara kan jawara-jawara, orang-orang soleh gitu kan, orang-orang berduit juga banyak di Kecamatan Gunung Putri dan banyak juga jadi anggota ataupun pengurus BPKB Banten, BPAC Gunung Putri sebelumnya. Apa resepnya sehingga abang bisa dipilih gitu, dan bertahan udah 6 tahun ini bang? Apalagi orang Makassar ya. Iya, apalagi orang Makassar kita mas yang notabene lokal atau mas lokal bawa nama Banten. Kecuali abang gelarnya TB gitu kan, TB itu kan Banten tuh bagus nih ya. Gitu. Nanti jadi dipanggil TB Usman Jabi. Iya. Amin. TB Usman. Iya. Jadi begini Kang Eman. Pada dasarnya itu yang tadi bahwa saya cinta organisasi. Doktrinnya itu yang jelas, tegas di situ. Kenapa bisa terpilih itu? Saya juga bahwa pada saat itu bukan orang luar, bahkan orang dalam sendiri yang ada maaf masih kan lokal ya, yang ada di Jawa Barat. Zaman saya itu orang Jawa Barat. Banten bang. Banten ada itu sudah lain. Ya. Kenapa saya menang? Prinsip saya waktu maju itu karena niatnya tulus. Ya. Ini ya saya suka. Ya. Terus paling dengan Makassar itu kita tengok ke belakang sejarah, juga ada kedekatan. Ya. Ulama-ulama dulu, sebarang dulu, mungkin Makassar itu ada salahnya kalau saya juga jadi terpilih. Alhamdulillah, apalagi kan BPKB Banten ini bukan hanya orang Banten yang ada di dalam, ya mana saja boleh, nasional, kan, Makassar, Jawa, Sumatera, ada di dalamnya. Saya terpilih ya mungkin karena prinsip saya begini, suatu jabatan atau pemimpinan yang kita dapat itu bukan semata-mata dari pihak kita. Jadi tentu pribadi itu harus seorang pemimpin terpilih itu karena pasti sebagai ada pemimpin. Kalau tidak, walaupun orang sendiri sudah orang sendiri tidak terjadi. Ya, Allah mengabulkan itu. Ya. Apa yang menyebabkan Bang Jabir ini tetap bertahan sebagai ketua DPAC Gunung Putri dan lebih mengikhlaskan pihak lain atau tokoh lain yang menjadi ketua DPC Kabupaten Bogor? Padahal banyak yang menginginkan Bang Jabir memimpin DPC Kabupaten Bogor. Pertama, menjadi seorang ketua DPC Kabupaten Bogor itu buat saya berat. Harus bahwa harus diwajib kesempatan yang ada di Kabupaten Bogor. Saya mengukur diri saya
bersama. Saya sudah kecamatan, tapi dengan siapapun yang ada di kecamatan lain tetap harus bisa jadi dengan atau organisasi. Jadi saya tidak harus ada di PC, tapi saya bangga dengan bergabung dengan saya bantu itu. Tadinya ya saya sebagai pelantun saudara yang cuma 100 tahun jadi jutaan. Alhamdulillah. Itu yang sekali. Tapi kalau umpamanya Allah tidak ada yang kita mungkin kalau Allah sudah betul. Kalau memang nanti harus untuk ke DPC, pasti akan terjadi. Kalau waktu aja ya. Oke. Menurut Bang Jabir, apa sih yang menyebabkan BPPKB Banten di usia yang relatif masih baru di 1998 saat reformasi, ya katakanlah sekarang umurnya 23 tahun ya, tapi 24 ya, tapi anggotanya sudah menyebar hampir ke seluruh Banten dan Jawa Barat, bahkan Jakarta. Jadi 3 provinsi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, bahkan ke mancanegara. Jadi silakan kawan-kawan di search di Google, di YouTube, dan juga di TikTok, ya kan? BPPKB Banten Malaysia dan negara-negara lain juga sudah banyak. Nah, menurut Abang, gitu kan, apa sih yang menyebabkan BPPKB Banten itu lebih cepat disukai, dicintai masyarakat Indonesia, khususnya dari 3 provinsi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat? Karena DKI Jakarta saja sudah hampir semua wilayah kota administrasi, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara ya. Yang saya belum lihat itu Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi apa yang menyebabkan menurut pandangan Bang Jabir, apa yang menyebabkan BPPKB Banten itu cepat tersebar di 3 provinsi bahkan mancanegara seperti itu? Selain tadi slogannya adalah berjuang berakhlak, berjuang beramal berakhlak, apa Pak? Setelah sulit sebenarnya kembali kepada pimpinannya. Ya kan, orang direkrut pun juga kalau tidak ada nilai plus yang dijaga di situ tidak mau masuk organisasi. Itulah yang sering saya katakan bahwa kan rasa persaudaraan, rasa bersama biasa. Kalau kita saudara, kemudian juga orang soalnya tidak mau bergabung. Terus bagaimana keseharian organisasi itu kita bawa harus sesuai dengan doktrin atau metodenya. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa BPKB Banten itu begini, BPKB Banten itu sesuai dengan doktrinnya, berjuang, beramal, berakhlak karimah, mengedepankan persaudaraan, silaturahmi yang baik. Dengan sendirinya masyarakat juga akan tertarik. Jadi tidak harus kita ajak mereka sendiri supaya mau bergabung. Itu yang bahwa BPKB itu cepat besar, cepat maju, cepat bijak. Terus kita yang sudah di dalam harus selalu berpikir bahwa kita ini adalah anggota warga masyarakat yang ada di dalam. Kalau kita warga masyarakat yang nilai, berarti yang tidak masuk ke ormas pun atau yang ada di ormas lain juga saudara kita. Untuk kedepankan itu supaya apa? Supaya mau ormas mau masyarakat itu juga tetap tertarik sama kita. Akhirnya mereka mau bergabung. Itu menurut saya. Iya. Bang, telepon.
kan slogannya berjuang, beramal, berakhlak, karimah. Slogannya itu kan selaras dengan ajarannya Rasulullah SAW dan ajarannya para ulama. Berjuang, memperjuangkan kebenaran, tentunya ya, beramal soleh dan berakhlakul karimah. Nah, apakah slogan itu sudah diterapkan, Bang, oleh para anggota maupun pengurus BPPKB Banten? Alhamdulillah, itu dengan sendirinya akan berjalan. Pada saat orang sudah bergabung ke organisasi, pasti dia pahami dulu doktrinnya, komitmennya. Orang bergabung pasti itu sudah dijalankan. Kan kalau memang masuk masih kurang, ya ini pasti kurang. Jadi pasti makanya karena dengan begini itu warga masyarakat yang belum bergabung di dalam ormas juga terkait dan mau bergabung. Ya. Kan slogannya selaras sekali dengan Islam, berjuang, beramal dan berakhlakul karimah, terutama akhlakul karimah. Berapa banyak anggota BPPKB Banten yang Abang ketahui baik secara keseluruhan maupun DPC Gunung Putri yang beragama Islam, dan apakah ada yang bukan beragama Islam? Kalau untuk kecamatan Gunung Putri dari 2.300 yang ada di saya, seperti yang saya bilang tadi bahwa BPKB Banten ini sudah nasional. Tadi manapun dia bergabung, agama apapun boleh bergabung. Jadi dari 2.300 anggota saya juga yang non muslim juga ada. Bahkan ya Chinese atau segala macam juga ada banyak. Jadi tidak bahwa harus orang muslim saja, tidak. Jadi semua suku boleh, semua agama boleh. Intinya ya, kalau sudah menjadi anggota itu berarti kita sesuaikan. Ya, kan mungkin pelaksanaannya sama, cuma bahasanya saja yang beda. Ya. Ya, jadi ini ya, karena BPPKB Banten kan lahir dari tokoh-tokoh Banten ya, otomatis selaras dengan napas Islam, meskipun anggotanya itu karena BPPKB Banten sudah nasional, jadi bukan menjadi ormas yang eksklusif hanya untuk orang beragama Islam saja, tapi tentu mayoritas beragama Islam ya Bang ya. Bang, gini, ada masyarakat pro kontra terhadap ormas, ya kan? Ada yang menganggap ormas itu penolong dan pelindung masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan. Dan pada saat warga masyarakat sedang ditimpa musibah atau bencana, contohnya yang paling dekat, yang belum lama terjadi adalah musibah bencana gempa bumi di Cianjur. Jadi BPPKB Banten salah satu ormas yang paling cepat ya mengirimkan bantuan dan tenda itu. Tapi ada juga masyarakat yang masih antipati terhadap ormas, karena ormas kadang-kadang sering dianggap suka bikin keributan, perebutan lahan parkir lah, gitu kan, perebutan, ya terutama perebutan lahan pasir dan distribusi, gitu kan. Nah, terhadap pro kontra polemik yang terjadi di masyarakat itu gimana tanggapan Abang? Kalau tanggapan saya selalu positif. Apapun pendapat atau komentar warga masyarakat, saya selalu positif. Karena menurut saya, kalaupun ada yang kontra itu mungkin dia belum paham. Kita kasih pemahaman. Kasih pemahaman supaya kita tahu. Ya, soalnya kalau mereka tahu malah kita bergabung. Yes.
ormas ini pasti ada oknumnya. Ya. Minum, apa segala macam. Inilah tugas para pimpinan yang mengarahkan sesuai dengan ADART atau aturan yang ada di organisasi ini supaya bisa diperbaiki. Tidak ada alasan kita menolak dengan adanya ormas. Ormas tersebut punya izin yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita di dalam ormas ini kita bisa bedakan tidak ikut ormas sama ikut ormas. Kita tidak ikut ormas mungkin kita individu, beberapa orang aja. Ikut di dalam ormas ini membangun suatu perbuatan untuk berbuat, tapi itu harus dalam perbuatan yang baik. Ya. Contoh yang lebih mudah dengan adanya program ini apa namanya di Cianjur, ya kan, gempa itu pada wilayah yang ada di Cianjur, karena kita punya kekuatan dalam suatu perkumpulan ormas, maka kita bisa melakukan sesuatu. Kalau kita individu justru tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menonton di TV, berdoa, tidak bisa melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh saudara kita. Kalau kita di dalam suatu organisasi yang sudah mempunyai kekuatan, pasti bisa melakukan sesuatu. Contoh lah, terus dengan adanya kegiatan-kegiatan ada di semacam kayak santunan apa segala macam, ya kan, kita memperhatikan atau wafa anak yatim apa segala macam. Kita karena kita sudah punya kekuatan, akhirnya kita bagaimana caranya untuk kita usaha ini bisa melakukan sesuatu, bisa saling tolong menolong, bisa membantu. Ya. Jadi, terus yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa anggota ormas apapun itu adalah anak daripada warga masyarakat yang ada di wilayah. Kalaupun ada yang salah, kita ingatkan kita koruptor atau kita dibawa setuju, padahal ya semuanya begitu aja itu. Ya, Pak, gini, ormas PPPKB ini, saudara-saudara, yang saya amatin berbeda dengan ormas yang lainnya. Jadi pada khususnya BPPKB DPAC Gunung Putri di bawah pimpinan Bapak Usman Jabir. Jadi pada saat bulan puasa kemarin kita lihat, saksikan, juga bisa baca di media massa, itu banyak memberikan santunan-santunan kepada fakir miskin, ya, yatim piatu ya Bang ya. Kemudian juga janda-janda terlantar kali Bang ya. Kalau janda-janda terlantar belum dipelihara Bang. Dinafkahi saja. Oh, dinafkahi ya. Nafkah lagi, nafkah batin Bang. Terus juga pada saat pelantikan pengurus OKP di Kecamatan Gunung Putri, itu Bang Jabir ini mendapatkan pujian. Jadi BPKB dan Bang Jabir sebagai ketua lintas ormas Kecamatan Gunung Putri itu mendapatkan pujian dari pihak aparat lembaga keamanan, dalam hal ini adalah Polsek Gunung Putri, sebagai satu ormas yang paling aktif dalam menciptakan kedamaian, ketentraman masyarakat. Di setiap event selalu ada, dan di setiap peristiwa juga selalu dianggap berhasil ikut mendamaikan. Dan Bang Usman Jabir ini juga dianggap paling banyak berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Polsek Gunung Putri dalam rangka menciptakan ketentraman dan kedamaian masyarakat. Jadi itu mendapatkan aplaus dari pihak Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolsek Gunung Putri. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah sebetulnya dari mana sih Bang ormas seperti BPPKB itu dapat dana, yaitu sehingga bisa memberikan santunan, membiayai berbagai macam kegiatan seperti itu? Iya.
Itulah yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita individu pasti semua punya niat untuk berbuat kebaikan. Ya. Tapi apakah kita kuat kalau hanya seorang orang? Ya. Ya karena kalau kita sudah ada di dalam pas melakukan banyak anggotanya. Saya belum lama ini saat Idul Fitri bagi dengan anak-anak yatim apa yang tidak mampu jasanya sangat kelihatan di depan mata sampai tahu itu akan bertahan jalan di lalu lintas supaya pengguna jalan bisa lancar segala macam. Saya tidak minta sumbangan kemana-mana, bahkan ke perusahaan-perusahaan ini juga tidak ada. Itu murni saya seluruh anggota. Kamu beramal, silakan. Saya juga tidak pernah memaksa. Wajib lu harus ngasih sekian atau tidak. Tapi Idul Fitri kemarin saya itu mengeluarkan uang sama yang bahan pokok atau sekitar 130 juta. 130 juta itu dia dari mana? Dari anggota. Masuk para pengurus dan saya yang ada di dalamnya. Kenapa bisa melakukan sesuatu? Ya itu kan kebersamaan. Murni itu dari bersihkan kantong anggota sendiri. Ya. Mau amal. Itulah dan bukti bahwa organisasi ini atau organisasi ini bisa melakukan sesuatu, tidak harus dengan kita ke mana-mana, mana. Ya. Bang, saya lihat gini ya, tingkat loyalitas kawan-kawan anggota dan pengurus BPPKB ini tinggi sekali. Ada yang propos, ya kan, sigap gitu kan, proposnya propos BPKB, pakai seragam lengkap. Itu tuh mereka biaya sendiri seragamnya, termasuk pakai propos segala macamnya, atau memang seragamnya dibuatkan oleh ormas BPPKB Banten itu sendiri. Seragamnya itu, ya itulah karena kecintaan terhadap organisasi itu sendiri, jahit sendiri, ya kan, sesuatu di bahannya atau apa, itu yang sudah jadi. Karena rasa cinta terhadap organisasi. Salah satu contoh yang sangat mudah, saya juga sebagai ketua dalam organisasi. Saya bisa bikin kantor sampai ratusan juta, karena lebih dari nilai 100 atau 200 juta. Itu kenapa? Ya, bukti kecintaan saya terhadap organisasi. Ya, jadi apapun bisa kita lakukan itu kalau kita cinta, kita suka, kita sayang. Jadi boleh ya pribadinya masing-masing. Tidak ada dari organisasi, tidak ada. Ya, kan saking cinta dan senangnya ya mereka. Luar biasa ini BPPKB Banten. Nah, satu lagi Bang, satu lagi khusus untuk masyarakat GBJ ini. Jadi kan jalanan ini kalau hujan sering tergenang banjir. Masyarakat Geria Bukit Jaya ini ada yang menyalahkan ini BPPKB menyebabkan banjir. Nah, terus ada yang meminta harusnya BPPKB ini ikut juga mengatasi banjir, karena kan BPPKB ada di sini, gitu kan, anggotanya banyak. Itu tanggapan apa gimana? Depan saya kalau ada yang mengatakan begitu berarti warga masyarakat yang ada di perumahan Bukit Jaya. Karena apa? Karena mengatakan bahwa harusnya BPKB ikut serta
itu kita sudah lakukan. Oh, Ya, bahkan pernah hampir 2 bulan saya kerjakan itu saluran-saluran Air, ya. itu mengeluarkan duit yang lumayan besar, ya, karena itu harus kita bayar ahlinya. Namun begitu kan, apakah karena belum sepakat semua warga masyarakat yang ada di kita ini, kita kembali ke itu karena dari ujung-ujung semua tidak maksimal. Tapi dengan kepedulian BPKB atau kami yang ada di pasar itu, kami sudah lakukan. Bahkan pernah sampai hampir 2 bulan. Terus tanahnya punya apa itu, saya tahu itu ada sekitar 1.500 tahun. Ada berapa kartu saya uang keluar, uang karena ada yang membutuhkan buat dulu, akhirnya pakai hati-hati. Kita sudah berpulang. Namun itu memang terkait hubungan ini yang selalu paling besarnya keras, harus kita dapatkan kembali. Solusinya harus dasar. Ya dulu waktu kita habis perbaiki itu tidak banjir berapa bulan, tapi kalau kelamaan ya banjir lagi. Jadi kawan-kawan masyarakat Desa Telajung Udik, khususnya perumahan Gria Bukit Jaya. Jadi kalau musim hujan jalan raya Gria Bukit Jaya ini sering tergenang banjir. Nah, bukan berarti BPPKB sebagai bagian dari anggota masyarakat sini ya Bang ya, itu diam saja, bukan, tetapi sudah bagaimana disampaikan oleh Ketua Jabir atau Bang Jabir, itu sudah berusaha juga untuk mengatasi banjir. Jadi mungkin nextnya kalau terjadi banjir lagi, ya daripada ngedumel gitu kan, ya lebih baik ayo ajak BPPKB untuk sama-sama mengatasi banjir. Atau gitu kan, jangan diam saja. Jadi BPKB Banten, DPAC Gunung Putri itu juga mengajak masyarakat Gria Bukit Jaya untuk mengatasi banjir. Yang pasti banjir itu terjadi karena datarannya lebih rendah dan air tidak bisa disalurkan ke dataran yang lebih rendah lagi, seperti itu. Jadi jangan ngedumel atau diam saja, tetapi lebih baik yuk jangan hanya saat musim panen saja ya, panen tanda kutip misalnya BPPKB menikmati hasilnya gitu, begitu hujan banjir diam. Jadi jangan ada anggapan seperti itu. Pada saat senang maupun saat duka ya Bang ya, itu BPPKB dilibatkan, termasuk bagaimana menjaga ketertiban lingkungan Gria Bukit Jaya itu sendiri. Jadi ormas itu memang bisa seperti pisau, ya bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, tapi bisa juga untuk hal-hal yang positif. Seperti itu. Nah, hal yang positif. Semuanya untuk hal yang positif. Tuh. Nah, selain itu juga tergantung sudut pandang kita. Kalau ormas itu di sudut pandang kita positif, maka dia bisa positif kepada kita. Tapi kalau dari sudut pandang mata kita negatif, maka akan negatif terus. Nah, jadi lebih baik husnuzon, berbaik sangka. Jadi rangkul ormas, pertama misalnya mengatasi menjaga lingkungan, keamanan, kemudian juga mengatasi permasalahan lain seperti tadi banjir. Nah, kalau ada bencana kan sudah terbukti ormas BPPKB itu termasuk salah satu ormas yang pertama yang mengirimkan bantuan kemanusiaan Bang ya, untuk masyarakat Kabupaten Cianjur yang sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedang terkena musibah dan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin satu pertanyaan lagi Bang, apakah BPPKB suka clash, suka berkonflik dengan ormas yang lain? Karena kalau di Jakarta kan ada nih ormas F
konflik dengan ormas P, gitu kan. Bahkan, gitu kan, ada warga Betawi asli menggunakan jaket ormas P lewat kelompok massa ormas F, gitu kan, main langsung dipukul aja. Padahal itu orang Betawi asli, seperti itu. Ya hanya kan dia pakai jaket ormas P, gitu kan. Nah, untuk BPPKB sendiri gimana Bang? Khususnya wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Jadi gini, kalau saya bicara dulu terkait dengan yang ada di Jakarta, alhamdulillah itu sangat jarang terjadi. Ya. Itu putih ya. Nah, itu yang kita terapkan di lapangan itu mengedepankan silaturahmi, komunikasi yang baik alias mantap di dalam organisasi. Kalau di Kecamatan Gunung Putri malah ngopi bareng, makan bareng, ada potensi juga sama-sama bareng-bareng. Jadi kelas itu apa segala macam itu boleh dikata tidak ada. Karena para pimpinan itu juga ya sama anak-anak itu juga sehari-hari ya sama-sama begitu. Itu mengedepankan silaturahmi yang baik. Terus kalau memang timbul masalah atau timbul suatu percikan di lapangan, para pimpinannya cepat komunikasi. Masalah yang kecil, masalah yang besar ya kita kecilkan, Ya. begitu. Ya. Baik, jadi saudara-saudara, sepengetahuan saya, sepengamatan saya, dan berdasarkan analisa saya sebagai dosen, sebagai warga, sebagai putra Lajung Unik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saya memang belum pernah menemukan konflik antara BPPKB dengan ormas-ormas lainnya seperti yang terjadi di Jakarta, gitu kan. Jadi BPPKB ini relatif tidak pernah terjadi konflik dengan ormas-ormas lainnya, khususnya lagi di Kecamatan Gunung Putri. Itu sebabnya Bang Jabir ini sebagai Ketua BPPKB Banten DPAC Gunung Putri dijadikan Ketua Lintas Ormas, jadi ketua yang mengayomi, memimpin ormas-ormas lainnya, dan itu sudah diakui juga prestasinya oleh Polsek. Dan ormas-ormas lain, sepengetahuan saya, sebagaimana yang saya saksikan, itu rasa hormatnya kepada Ketua Bang Jabir atau Ketua BPPKB Banten DPAC Gunung Putri sangat tinggi. Itu berarti selain di bawah, juga peran serta dari BPKB Banten DPAC Gunung Putri dalam menciptakan suasana damai, rukun, kemudian saling kolaborasi antar ormas itu sendiri. Nah, tentu saja ini kita harapkan bukan hanya terjadi di DPAC Gunung Putri, tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya, sehingga masyarakat tidak dirisaukan, tidak terganggu oleh konflik antar ormas itu sendiri. Nah, saya pikir juga ormas-ormas lain di wilayah di luar Jabodetabek, di luar Bogor lah ya, khususnya DKI Jakarta, itu harus belajar dari apa yang terjadi di Gunung Putri. Ormas-ormas dan OKP-nya bisa bersatu seperti itu. Adapun soal misalnya suara-suara negatif, nah sebaiknya tokoh-tokoh masyarakat bisa cross check ya, bisa mendatangi langsung ketua ormas, khususnya untuk BPPKB Banten, bagaimana bisa melibatkan ormas dalam rangka menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat. Nah, selama ini BPPKB Banten tidak mengganggu ya, tidak mengganggu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat. Jadi jangan berpikiran negatif terlebih dahulu.
Tadi Bang Jabi juga sudah sampaikan, ya tidak tertutup ada oknum-oknum ya Bang ya, tidak tertutup ada oknum-oknum. Nah, jika ada oknum-oknum yang membuat keresahan, melakukan tindak pidana atau tindakan perbuatan yang dianggap keresahan, sebaiknya dilaporkan saja, baik kepada aparat keamanan maupun langsung pada pimpinan organisasinya ya Bang ya. Nah, saya yakin dalam rangka menjaga citra, menjaga keutuhan, menjaga keberadaan dari BPKB Banten di tengah-tengah masyarakat, sama halnya dengan aparat kepolisian, Bang Jabir sebagai Ketua DPAC Gunung Putri dan juga ketua-ketua BPKB Banten lainnya tidak sungkan-sungkan untuk memberikan hukuman kepada anggota yang dianggap keluar dari jalur BPPKB atau keluar dari SOP maupun ADART organisasi, apalagi melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, karena ormas itu berasal dari masyarakat. Jadi anggota ormas, pengurus ormas adalah anggota masyarakat. Anggota masyarakat juga pengurus dan anggota ormas, jadi tidak bisa dipisahkan. Maka begitu ada anggota suatu ormas yang meresahkan masyarakat, maka sudah sepantasnya ketua atau pimpinan ormas itu memberikan sanksi yang tegas kepada oknum anggota ataupun pengurus ormas tersebut. Seperti halnya apabila ada anggota kepolisian yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar prosedur, melanggar etika, melanggar peraturan kepolisian misalnya, kemudian meresahkan masyarakat, itu kepala kepolisian sekarang tegas memecat, bukan yang memecat ya, bukan yang memberikan sanksi, bahkan memecat anggota kepolisian yang berbuat nakal. Nah, ini imbasnya adalah citra kepolisian menjadi semakin baik di mata masyarakat. Demikian juga ormas. Kalau ormas itu memberikan hukuman yang tegas kepada anggota ormas yang meresahkan masyarakat, maka citra ormas akan semakin baik. Jadi kawan-kawan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota masyarakat yang saya cintai, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, yuk kita rangkul ormas untuk kebaikan-kebaikan kita, kebaikan-kebaikan masyarakat. Jangan musuhi dan jangan berpretensi negatif terhadap ormas, karena ormas adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat masih memerlukan ormas, tinggal bagaimana kita mengarahkan ormas tersebut. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya temuilah ketua ormasnya, ya Bang ya. Ajak diskusi, jangan sampai dianggap meresahkan. Karena selagi negara belum sanggup memberikan rasa aman kepada seluruh anggota masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia, maka ormas masih diperlukan untuk sama-sama berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Contohnya, belum lama ada pasukan geng motor, ya Bang ya, pasukan geng motor yang mengganggu masyarakat Kecamatan Gunung Putri. BPPKB tidak sungkan-sungkan itu membasmi, menangkap dan meringkus, ya tentu bersama kepolisian ya Bang ya, geng motor itu sendiri. Bayangin anak-anak muda bawa senjata celurit panjang-panjang gitu kan. Nah, jadi di situ salah satu sisi positif dari keberadaan ormas. Nah, selain itu juga, selagi masyarakat belum bisa menampung para pemuda atau belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan kepada para pemuda yang baru lulus sekolah, baik sekolah menengah, SMK, sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama, termasuk juga lulusan perguruan tinggi, maka ormas bisa menjadi salah satu sarana mereka mengisi waktunya, mengisi waktu untuk berbagai macam kegiatan, termasuk berbagai macam kegiatan positif dan kegiatan berbau ekonomis ya Bang ya. Salah satunya adalah misalnya dengan menjaga suatu lokasi industri
sehingga industri tersebut tidak perlu meng-hire security internal, jadi bisa pengamanannya diserahkan kepada pihak ormas itu sendiri, tentu dengan seizin dan sepengetahuan aparat kepolisian, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada ormas yang masih meresahkan masyarakat dengan misalnya mabuk-mabukan, kemudian juga sering membuat keributan atau sering konflik antar ormas itu sendiri, kan? Kita tidak menutup mata, masih ada. Nah, karena itu menjadi kewajiban para pimpinan ormas, menjadi kewajiban dari para tokoh masyarakat, menjadi kewajiban dari pimpinan formal negara kita, termasuk daerah dalam ini camat, Kapolsek, Koramil, bagaimana mengarahkan ormas tersebut supaya lebih baik lagi di mata masyarakat, dan tentu saja bukan hanya citranya, tetapi tindakan-tindakannya pun harus lebih bersifat positif, bersifat nyata yang positif. Jangan menciptakan kerusuhan, jangan menciptakan rasa was-was di mata masyarakat. Jadi ormas harus meniru aparat keamanan negara, bagaimana kehadiran ormas itu bisa menenteramkan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Sekali lagi, ormas itu memang seperti pisau, bisa bermanfaat positif, bisa bermanfaat negatif, tergantung satu pimpinannya, memang ya, tergantung dari pimpinan negara itu sendiri, dan tergantung juga tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tergantung dari cara pandang masyarakat itu sendiri. Yang pasti keberadaan ormas itu diakui oleh negara dengan adanya undang-undang keormasan. Jadi ormas dilindungi oleh negara, terbukti dengan adanya undang-undang keormasan. Ya, nah apabila ada ormas yang menyimpang, tentu pemerintah berdasarkan undang-undang tersebut itu bisa dicabut. Contohnya kita sudah tahu lah ormas mana yang sudah dibekukan izinnya oleh pemerintah. Jadi meskipun itu sudut pandangnya sangat subjektif dari sisi mata penguasa, seperti itu. Pasti lagi-lagi ormas itu keberadaannya diakui oleh negara, terbukti dengan adanya undang-undang keormasan. Yang berikutnya adalah ormas itu menurut saya masih dibutuhkan oleh masyarakat, ya, selagi aparat keamanan, aparat penegak hukum belum bisa menciptakan rasa aman, rasa tentram kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, juga selagi pemerintah belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan kepada seluruh pemuda-pemuda para pencari kerja, dan juga ormas itu juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan hobi dari anggota masyarakat yang senang berorganisasi. Katakanlah kalau dia masih berstatus mahasiswa, dia bisa aktif di organisasi internal, seperti misalnya Himpunan Mahasiswa Jurusan, BPM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, atau organisasi eksternal seperti Himpunan Mahasiswa Islam, atau kami keluarga Aksi Mahasiswa Muslim, ya kan? Atau GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, atau yang beragama non Muslim bisa PMKRI, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Tapi buat mereka yang sudah lulus perguruan tinggi tapi masih ingin aktif di organisasi, ingin bersosialisasi, sekaligus juga ingin nambah teman, apalagi yang sudah lulus SMA atau yang baru lulus SMP, itu kan tidak melanjutkan pendidikan, maka ormas adalah salah satu sarana bagi masyarakat untuk menuangkan bakat dan keinginan serta hobi berorganisasi. Terima kasih atas kehadiran Bang Jabir, Ketua Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten, DPAC Gunung Putri, atau yang terkenal 03. Kita berharap apa yang telah dilakukan oleh BPPPKB Banten DPAC Gunung Putri itu bisa ditularkan ke pertama BPPKB Banten, DPAC kecamatan lainnya di Kabupaten Bogor, dan juga ke kabupaten-kabupaten yang lainnya. Yang kedua, ormas-ormas lainnya juga bisa mencontoh
sepak terjang BPPKB Banten yang telah banyak membantu masyarakat baik dari segi sosial, kemudian juga dari sisi ekonomi dan sisi lainnya. Hal ini diakui oleh pihak Kapolsek itu sendiri. Dan tentu saja kita berharap juga pemerintah provinsi atau daerah lainnya juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh BPPKB Banten, di mana antar ormasnya itu bisa hidup rukun, ya kan? Bisa saling berkolaborasi, bukan saing-saingan, apalagi saling memakan, bukan seperti itu. Baik, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu pemirsa Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa, kita akhiri diskusi kita malam ini, kita sambung dengan diskusi yang lainnya. Bila ada masukan, saran, kritik, silakan kirimkan di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Sama. Bang Usman Jamil, Ketua BPPKB Banten DPAC Gunung Putih. Semoga BPKB Banten semakin maju, semakin jaya, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat, terus bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada ormas-ormas lainnya. Terima kasih atas waktu dan kesetiaan dari teman-teman pemirsa channel Eman Sulaiman Nasim, bukan dosen biasa. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.